Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 143. Mazmur 143 ayat yang ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku sebab aku ini hamba-Mu. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi pagi. Dan sekarang ini masuk ke dalam hal yang kedua. Karena judul perikopnya di sini doa minta pertolongan dan pengajaran. Tadi pagi kita bahas tentang doa minta pertolongan. Sekarang di sini kita masuk ke dalam doa minta pengajaran. Ya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Kembali kita bertemu dengan kata pagi. Bahwa di dalam kekristenan, pagi itu sangat penting. Ya, pagi itu sangat penting. Dan kita seharusnya juga bisa atau mengutamakan untuk bisa bangun pagi. Ya, karena di sini dikatakan perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Jadi kalau Tuhan memperdengarkan kasih setianya kepada kita pada waktu pagi dan kita tidak siap di waktu pagi, bukankah itu akan menjadi sia-sia? Dan kemudian ketika kita mengalami masalah, kita berpikir atau bahkan berkata, Tuhan tidak mengasihi aku. Padahal di waktu pagi Tuhan sudah memberitahukan, ya di sini dikatakan kasih setia. Tadi kita sudah berbicara kesetiaan Tuhan itu berbicara tentang janji-janji Tuhan yang pasti digenapi. Ya. Kesetiaan Tuhan adalah Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapi. Oleh karena itu kita harus tahu tentang janji-janji Tuhan. Dan kita harus kenal Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang pasti akan menepati. Ya. Kita harus tahu janji-janji Tuhan dan kita harus kenal Tuhan itu siapa. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan Dia adalah Tuhan yang akan menepati. Nah, janji-janji Tuhan dengan kesetiaan Tuhan untuk menepatinya itu dinyatakan di waktu pagi. Ya. Oleh karena itu kita sungguh harus bisa bangun pagi mencari wajah Tuhan. Alkitab mengatakan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu, berarti sebelum kita bekerja, carilah dahulu kerajaan Allah. Kan kita bekerja tidak mungkin siang kan, pasti pagi. Nah lebih pagi daripada kita bekerja, kita bangun pagi mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kasih setia Tuhan terlebih dahulu. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi.
Kalau kita mendengar janji-janji Tuhan pada waktu pagi, bukankah sepanjang hari ini kita akan mengalami ketenangan? Kita akan mengalami kedamaian. Apapun yang kita akan alami, Tuhan sudah berjanji kok. Saya percaya bahwa janjinya itu menguatkan kita, janjinya itu menjamin ada jalan keluar. Ya. Oleh karena itu, di sini Daud sungguh-sungguh mengenal akan Tuhannya, mengenal cara kerja Tuhan. Sidang jemaat, saya mau tekankan kembali, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan dan mengenal cara kerja Tuhan. Ya. Karena cara kerja Tuhan tidak mungkin bisa dikenal oleh orang yang tidak mendekat kepadanya, tidak punya hubungan intim dengan dia, dan tidak pernah diajar tentang dia. Ya. Alkitab katakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Berarti kalau kita tidak belajar mengenal jalan yang lain daripada jalan yang kita kenal, ya, jalan kita sendiri. Kalau kita tidak belajar rencana yang lain, yaitu rencana Allah, dibandingkan kita ini yang sudah mengenal dan mempunyai rencana kita sendiri, maka selamanya kalau kita tidak belajar, kita tidak akan mengenal rencana Allah, jalan Allah. Yang kita kenal dan akan kita jalani adalah rencana kita dan jalan kita sendiri. Yang jadi masalah kembali ketika kita melakukan jalan kita, rencana kita, pada waktu kita terbentur dengan masalah, kemudian kita mencari Tuhan. Dan bertanya, Tuhan kenapa? Bukankah aku sudah ibadah? Bukankah aku sudah sungguh-sungguh dengan Engkau? Kenapa kok aku ngalami seperti ini? Berikan aku jalan keluar. Kalau kita sudah seperti itu dan kita mencari jalan keluar, pertanyaannya sekarang, relakah kita menanggalkan jalan kita sendiri, rancangan kita sendiri, dan mulai mencari rancangan Tuhan dan berkomitmen untuk melakukan rancangan Tuhan? Seringkali yang kita inginkan adalah Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah kemiskinan menjadi kekayaan, kelimpahan. Hanya itu saja yang kita doakan, tetapi kita ini jarang berdoa, meminta supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Kita ini inginnya itu pokoknya jadi gitu loh. Tidak usah proses. Tidak usah tanggung jawab kita melakukan. Pokoknya Tuhan semua yang kerjakan dan kita terima beres. Oh, tidak bisa seperti itu. Tuhan ingin mengajar kita menjadi orang yang dewasa secara rohani. Ya. Saya kemarin melayani di Surabaya. Ada seorang yang dia pakai tongkat 2. Dan saya tergerak untuk mendekati dan ngomong-ngomong, kemudian dia berbicara begini. Saya sekarang sungguh-sungguh bertobat. Saya mengutamakan Tuhan. Dulu saya tidak bertobat. Saya ini seangkatan dengan Frans Daromes, itu seorang penginjil yang terkenal. Ya. Yang mempertobatkan dan menyembuhkan Pastor Gilbert Lumoindong. Ya. Kan pada waktu mudanya Gilbert Lumoindong agak bisa dikatakan agak gila. Ya. Nah, dan dia katakan saya juga seangkatan dengan Jeremia Rim, dengan Daniel Alexander, dia bilang. Tapi saya ini dablek, saya tidak mau ikut Tuhan dulu. Saya cari uang. Sampai kemudian dia itu dicopet, dirampok. Pokoknya dia dikeroyok 3 untuk diambil uangnya. Tangannya ini putus.
Jadi sama dokternya itu dia dikasih foto-fotonya ya. Dan dia tunjukkan kepada saya, tangan saya putus, ininya lobang, ya, ininya uratnya di sini juga putus. Sudah 8 jam dia bilang, seharusnya ini harus dibuang karena sudah lepas. Jadi 8 jam dibawa dan kata dokter, kalau disambung dengan risiko kamu akan mati karena sudah 8 jam. Ya. Jadi sudah infeksi sudah. Dan dia bilang, enggak, sambung aja dengan risiko apapun. Bersyukur ternyata bisa disambung dan berfungsi walaupun tidak sempurna. Ya. Tetapi dia katakan begini, sekarang saya sungguh-sungguh bertobat walaupun terlambat. Pertanyaan saya, apakah harus semahal itu? Apakah harus semahal itu? Anda bisa bayangkan Anda mempunyai tangan dan Anda punya fotonya, ini lepas. Ya, ini lubangnya, kalau tangan ini masuk di bagian sini. Dan ini menyadari, coba saya bertobat dulu. Tak mungkin ini terjadi, dia bilang. Nah, bersyukur sudah bertobat dan sekarang sungguh-sungguh dalam ibadah. Tetapi tentunya tidak bisa menginjil lagi ke Papua kan. Sudah pakai tongkat 2, ya sudah tidak sempurna lagi. Nah, sidang jemaat, sesuai dengan firman ini, bahwa betapa pentingnya kita bangun pagi dan berusaha sungguh-sungguh bisa mendengar janji-janji Tuhan yang disampaikan kepada kita di waktu pagi. Bukan hanya mendengar, tetapi berkomitmen untuk melakukannya. Karena dengan melakukannya, kita akan mengenal Tuhan dan kita meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan itu adalah benar. Kalau kita tidak mengalami, hanya sekedar tahu. Perhatikan ketika kita bertemu dengan ahli-ahli teologi, apakah ahli teologi Kristen, Islam dan sebagainya, pokok teologi. Teologi itu kan Tuhan kan. Nah, kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita akan gampang digoyahkan. Alkitab kita tidak mendalam, pengalaman dengan Tuhan tidak pernah. Kalau ada orang yang pandai di bidang ketuhanan dan membolak-balikkan ayat-ayat ini, bukankah kita akan disesatkan? Tetapi kalau kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan, orang mau ngomong apapun, yang aku alami ini loh yang aku percaya. Ya. Ada sebuah gereja sekarang yang hobi mengundang seorang hamba Tuhan. Katanya dipakai Tuhan dengan mujizat. Tetapi aneh. Dia bilang, masa Pak? Orang kita lagi nyembah enak-enak kemudian langsung diberhentikan. Dan pastor itu mengatakan, nih saya dapat batu permata lagi dari surga. Kemudian ditaruh di kantongnya dan mari kita menyembah lagi. Masa seperti itu? Saya katakan, nah aneh. Dukun pun bisa nangkep dan dapat kan? Bisa dapat keris kan? Bisa dapat pusaka, bisa dapat apa dari alam roh? Pertanyaan saya kemudian kepada orang yang cerita itu. Kira-kira kalau seperti itu siapa yang dipermuliakan? Yesus atau hamba Tuhan itu? Ya hamba Tuhannya Pak, kita terkagum-kagum. Dia. Ya. Kan kasihan juga di tengah penyembahan bersama yang dapat permatanya hamba Tuhannya, yang lainnya tidak dapat. Hanya dapat cerita. Mbok ya dapat 100 kemudian dibagi-bagi kan. Ya. Nah tetapi lihat bahwa ada gereja-gereja yang seperti hal ini hanya suka kepada hal-hal yang seperti ini. Kenapa?
Karena kita tidak membangun kebiasaan rohani, disiplin rohani, yaitu menyediakan waktu untuk Tuhan, supaya Tuhan mengajar, supaya Tuhan berbicara, dan setelah itu waktu-waktu selanjutnya kita itu mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ini waktu-waktu yang jahat. Kalau kita tidak kenal Tuhan, tidak tahu cara kerja Tuhan, kita akan mudah, sungguh-sungguh mudah untuk disesatkan. Ya. Dan kemudian dia cerita juga, ada juga Pak yang pendeta yang mendengar suara Tuhan pakai telepon. Oh iya, itu saya tahu, itu pernah ke Pamekasan. Dan nubuatannya luar biasa, tunggu saya bilang, tunggu. Nubuatan bagaimana? Bukankah dia, kan di Pamekasan dia juga pernah. Dan saya katakan, bukankah dia itu hanya tahu kejadian masa lalu dan masa sekarang? Dia bisa menyebut nama, oh iya Pak, orang Thomas yang dari India, Thomas Cerian aja sudah juga bisa nyebut nama saya. Dia bilang. Makanya kan tidak aneh kalau yang dahulu dan sekarang. Dukun pun bisa. Tetapi yang akan datang itu hanyalah Tuhan yang tahu. Seringkali kita terkagum-kagum. Di dalam rakerda saya berkumpul dengan satu hamba Tuhan. Saya di kamar itu 4 orang. Tapi kamarnya besar. Ya. Itu suite roomnya, jadi kita 4 orang. Dan pagi-pagi ada pendeta yang muda, kemudian ini. Pendeta yang muda ini bertanya, karena ini dari Bali, keturunan juga orang Bali dan nenek moyangnya juga ahli di dalam perdukunan. Jadi nenek moyangnya itu bisa berubah, bukan berubah muka, berubah wujud. Jadi burung, ya jadi apa. Tapi dia bilang gini, saya hanya mendengar. Tapi ketahuan kok yang jadi-jadian atau yang sungguhan. Burung itu kalau burung jadi-jadian tetap aja ketawa. Seperti Mak Lampir itu. Tetap aja walaupun jadi burung tetap aja ketawa dia bilang. Ya, makanya ketahuan jadi-jadian atau enggak dia bilang. Nah, dia sendiri pun sudah jadi pendeta, dia masih bergumul. Ya, dia sering diserang. Dia bahkan berbulan-bulan dia bilang pernah ya tubuhnya itu tidak bisa apa-apa. Tapi pikiran saya jernih, saya tahu roh jahat yang datang yang menyerang saya, yang memegang, yang melemahkan tubuh saya tahu dia bilang. Dan istri saya setelah saya ceritakan dia bilang, tidak dilayani. Loh sungkan lah, itu kan senior. Masa katakan mau tidak. Nah, kemudian pendeta yang lebih muda ini bertanya, bagaimana dengan ilmu ya perdukunan itu? Katanya si A, ada mantan pendeta mengaku punya ilmunya itu dulu sebelum bertobat, ilmunya yang paling tinggi. Ya. Kemudian ini hanya berkata begini, itu tipuan setan. Tidak ada di dalam ilmu perdukunan itu yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya mereka merasa dan diberitahu ini yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya sombong. Padahal sama aja. Kalau saya sih nangkapnya sama aja. Sama-sama masuk neraka. Tidak ada yang lebih tinggi. Tapi kan
Semua dukun yang Jawa Barat mengatakan dari Jawa Barat, yang dari Sumeneb katakan dari Sumeneb, yang Banyuwangi katakan dari Banyuwangi yang paling hebat. Itu tipuan iblis dikatakan. Ya. Nah, bukankah juga banyak gereja yang suka bukan mendengar firman Tuhan tapi mendengar tentang ilmu santet, tentang apalah ya. Kenapa? Karena jemaatnya tidak diajar untuk membangun, ya, mendisiplin rohaninya, mencari Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya, mempelajari janji-janji Tuhan. Ada 6.000 sampai 7.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan ketika di waktu pagi Tuhan memperdengarkan, saya katakan memperdengarkan salah satunya, itu akan menjadi kekuatan kita mungkin sepanjang hari atau sepanjang minggu atau sepanjang bulan, bahkan sepanjang hidup kita. Itu yang disebut pewahyuan, itu yang disebut rema. Penting bangun pagi, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Karena aku percaya kepadamu, aku bangun pagi. Aku mau mendengar suaramu, aku mau mendengar apa yang engkau mau perintahkan. Karena aku percaya bahwa janji-janjimu baik, bahwa suaramu baik, bahwa apa yang engkau perdengarkan itu akan menjadi kebaikan bagiku. Itu loh. Kalau tidak percaya pada Tuhan, ya sudah tidur aja terus. Ya, tidur aja. Pokoknya 7 jam bangun. Jangan sampai bertahun-tahun tidak bangun. Ya, 7 jam aja bangun. Sebab kepadamulah aku percaya. Kemudian pemazmur katakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah beritahu, ini loh yang harus kamu lakukan, kira-kira dilakukan atau enggak? Nah, berapa banyak kita berdoa minta Tuhan bicara, ketika Tuhan bicara kita tidak mendengar atau tidak mentaatinya. Berapa banyak orang minta nasihat-nasihat setelah dinasihati tidak dilakukannya. Berapa banyak. Ini gaya hidup. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan, tunjukkan, Tuhan tunjukkan. Dan bahkan sampai kemudian minta tanda Tuhan. Repotnya kalau Tuhan tidak kasih tanda, itu sepertinya tanda bahwa kita bebas melakukan apa yang kita mau. Padahal sebenarnya memang di zaman perjanjian baru, tanda itu hanya untuk orang Kristen yang belum dewasa rohani. Kalau orang yang sudah dewasa rohani tidak perlu tanda. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Yesus ada di dalam hati kita oleh iman. Dan Tuhan berbicara di dalam hati kita. Kembali kepada ayat ini. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Kalau Tuhan beritahu, apakah kita yakin sungguh-sungguh bahwa kita akan melakukannya? Banyak loh yang sudah jelas walaupun itu hanya disampaikan oleh pendeta. Bukankah sudah jelas betapa pentingnya kita untuk berdoa dan mempunyai gaya hidup doa. Tetapi bukankah ini satu jalan? Apakah kita sudah melakukannya? Bukankah penting, bukankah kita sudah tahu dengan jelas bahwa pengampunan itu harus kita lakukan, harus kita jalani. Apakah itu sudah kita lakukan? Bukan
Bukankah kita juga tahu bahwa hormat pada orang tua akan memperpanjang umur kita dan membuat kita berbahagia? Apakah itu sudah dilakukan? Beritahukan, bahkan mungkin kita yang tidak bangun pagi pun ketika kita mau ke gereja, kita sudah berdoa, Tuhan berbicaralah padaku. Ketika Tuhan berbicara di gereja melalui hamba Tuhan, apakah engkau tersinggung? Atau engkau sungguh-sungguh puji Tuhan, Tuhan berbicara, aku akan lakukan. Atau hanya lewat begitu saja. Beritahukanlah akan jalan yang harus kutempuh. Jangan terlalu banyak pengetahuan tanpa mempraktekkan. Jangan. Anda akan jadi orang aneh. Ya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Percayalah dari kita, banyak dari kita yang mengetahui. Atau mungkin kalau tidak, saya katakan mengetahui. Yang merasa bahwa engkau tahu, merasa bahwa Tuhan menyuruh untuk melakukan sesuatu. Dan engkau merasa bahwa ini memang Tuhan. Tetapi kita masih saja mengatakan, tunggu dulu. Kalau Tuhan bicara lagi, baru aku lakukan. Memangnya Tuhan tidak ada kerjaan. Sudah berbicara. Padahal Alkitab katakan, Tuhan itu ya, satu kali berbicara, dua hal yang terjadi. Dikatakan kan. Yang tidak pernah baca Alkitab, percayalah bahwa saya baca Alkitab dan saya sampaikan pada Anda. Tuhan itu bicara satu kali, dua hal yang terjadi. Loh ini khusus kepada anak-anaknya, bicara satu kali. Dua belum terjadi, satu belum terjadi, minta bicara lagi. Kalau sampai Tuhan bicara 3 kali, 6 hal langsung terjadi, Anda kaget, mati Anda. Iya kan? Kita itu selalu kebiasaan bicara Tuhan, tunjukkan. Padahal dalam hatinya tahu loh. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipercaya. Kenapa masih maksa Tuhan bicara lagi kalau sudah tahu? Lakukan. Lakukan. Ya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Bahwa setiap kita itu memiliki musuh. Ya, enggak Pak, saya enggak memiliki musuh. Sidang jemaat, ketika kita diberkati, tidak semua orang senang. Ingat, seringkali saya sudah katakan lebih mudah menangis dengan orang yang menangis daripada tertawa dengan orang yang tertawa. Nah, ketika orang tidak senang pada kita dan kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ingat bahwa kata-kata yang misalnya ingin kita celaka diucapkan oleh orang yang tidak suka, kata-kata yang keluar itu merupakan izin bagi roh jahat untuk mencelakakan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh membenci saudara kita. Karena membenci saudara kita disamakan dengan membunuh. Mengapa? Karena ketika kita benci, kita mengeluarkan perkataan-perkataan kebencian ini merupakan izin bagi roh jahat untuk melakukan apa yang kita katakan. Ya. Itu harus kita ketahui cara kerja alam roh. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Dimulai kapan berteduh? Dimulai waktu pagi. Kemudian terus hidup bergantung. Ketika kita melakukan firman Tuhan,
itu sama saja dengan kita berteduh. Kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu sama aja berteduh. Tetapi kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya, namanya keluar dari perteduhan. Karena firman itu yang akan menaungi kita sepanjang hari itu. Ketika kita melakukannya, kita bernaung dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita pantas meminta perlindungan dan dilindungi oleh Tuhan. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Kenapa? Karena padamulah aku berteduh. Kalau kita tidak pernah berteduh kepada Tuhan, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, hak apa kita minta pertolongan Tuhan untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita? Ya. Bahkan lebih parah lagi, ketika kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, takutnya kita punya musuh itu bukan karena kita baik, tetapi karena kita memang bersalah kepada seseorang dan orang itu memusuhi. Lalu Anda bisa bayangkan kita bersalah kepada orang itu dan orang itu memusuhi kita. Dan kemudian kita minta, Tuhan tolong aku. Tolong bagaimana? Bukankah harus kembali kepada permulaan? Di pagi hari kita mencari kasih setia Tuhan kembali. Harus kembali ke sana. Baru semuanya bisa dipulihkan. Kita kan tidak mau kembali kepada pagi hari mencari kasih setia Tuhan. Kita nggak mau, kita maunya pokoknya Tuhan bertindak. Ya. Pokoknya Tuhan tolong. Siapa yang salah tidak tahu, pokoknya saya menang. Nah, kan repot sudah. Kalau sudah seperti itu. Ya. Ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh. Sudah tahu? Ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sudah tahu pun butuh pengajaran Tuhan untuk melakukannya. Ya. Sama kan kalau kita punya alat atau HP yang baru ada petunjuknya. Membaca. Itu belum membuktikan bahwa Anda sudah ahli. Anda baca petunjuknya, Anda praktekkan. Di sini beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Orang tua yang belajar HP kepada anaknya kan diajar oleh anaknya. Ya. Sama kok dengan ini. Artinya dibimbing. Dibimbing, ini loh Tuhan kita. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Belajar melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan yang akan mengajar kita. Sehingga pasti kita bisa melakukan kehendak-Nya. Yesus katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada aku, belajarlah kepada aku rendah hati dan lemah lembut. Bahwa setiap orang yang mengetahui jalan Tuhan, yang diajar oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan, akan sampai kepada pribadi, mempunyai pribadi, rendah hati dan lemah lembut. Musa diajar dengan firman. Kapan Pak Musa diajar? Kan disuruh nulis itu kan sama aja dengan diajar kan? Nulis hukum-hukum Tuhan 40 hari 40 malam diajar. Dan kemudian dikatakan di muka bumi tidak ada orang yang selembut Musa. Diajar. Daud mengatakan,
Betapa dia merindukan Tuhan. Bahkan 1 hari di pelataran Tuhan, itu lebih dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Dan akhirnya kita membaca bahwa Daud itu diperkenan oleh Tuhan. Sama, Musa mendapatkan kelemah lembutan. Yesus lemah lembut, Musa lemah lembut. Yesus seringkali mendengar, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Daud juga yang menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan, selalu dicatat. Anda akan banyak membaca bahwa Daud diperkenan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita itu ingin mengetahui jalan-jalan Tuhan sehingga kita berdoa, Tuhan beritahukan jalanmu. Dan kemudian apakah kita juga sudah berdoa, Tuhan ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu. Ada kerinduan, ada keinginan yang sangat sampai dibawa dalam doa, ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu. Seringkali kan kita hanya berkati aku Tuhan. Berkat itu nanti, tetapi ada awalnya. Mengetahui jalan-jalan Tuhan, diajar untuk melangkah dalam jalan Tuhan, dan akhirnya ketemu berkat itu. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Bapa di surga adalah Allah kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kehendak Bapa. Jangan kita mengaku Bapa di surga adalah Allahku, tetapi yang kita lakukan adalah pekerjaan Allah yang lain. Atau bahkan kita tidak tahu apa kehendak Bapa. Seorang anak yang tidak tahu kehendak Bapa tidak akan punya hubungan yang baik. Apakah dia anaknya? Iya anak. Tetapi tidak akan pernah bisa menjalin hubungan yang baik, hubungan yang akrab. Bahkan kemungkinan besar lebih baik saling menjauh. Karena kalau sudah ada di dekat, walaupun bapak dan anak pasti akan berselisih. Ya kan? Apakah itu juga yang terjadi antara kita dengan Bapa di surga? Makanya jauh-jauhan, ya kan? Apakah mungkin suatu saat kita akan beribadah setiap hari? Dan kemudian mungkin Anda mulai berkata, tidak bosan Pak Ishak. Tidak bosan. Ketika kita sudah mengatakan, sudah berpikir bosan, berarti kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa sampai ke dalam taraf mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana dengan pasangan suami istri kalau sampai salah satu mengatakan, jangan dua, salah satu cukup. Aku bosan sama kamu. Kira-kira itu bagaimana? Tetapi kalau mau jujur, bukankah walaupun kita tidak kita katakan sikap kita sudah menunjukkan hati kita kepada Tuhan, bahwa sebenarnya kita bosan kepada Tuhan. Bagaimana kalau ibadah tiap hari? Pak, bosan nanti Pak. Tidak masalah Anda katakan pada saya. Jangan sampai Anda katakan pada Tuhan. Ya, takut seperti Herodes. Kalau tidak ngerti tidak apa-apa, baca Alkitab nanti ya. Kenapa Herodes? Ya. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku
di jalan yang rata. Perhatikan roh yang baik dikatakan. Roh yang baik. Kalau dituntun oleh roh yang baik, tentunya kita akan dibawa, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Iya kan? Jadi kita harus mengerti di sini bahwa Daud mengatakan, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku. Jangan pernah takut salah. Jangan. Jangan pernah takut nanti, aduh aku akan semakin menderita. Enggak. Lihat, yang menuntun adalah roh yang baik. Yang menuntun adalah roh yang baik. Ya. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh perhatikan di sini. Apakah kita sedang dituntun oleh roh Tuhan yang baik ini? Kalau memang dituntun oleh roh Tuhan yang baik, kenapa kita tidak mengalami kebaikan? Ya. Ini yang menuntun kita roh yang baik. Tidak akan berbuat jahat, tidak akan menuntun kita kepada hal yang jahat. Yakinlah dengan iman bahwa karena roh yang baik yang menuntun kita, pasti kita akan dibawa ke dalam hal-hal yang baik. Dan di sini dikatakan di tanah yang rata. Bukan tanah yang bergelombang. Bukan tanah yang naik turun, tanah yang rata. Ya. Artinya bahwa Tuhan sudah buka jalan bagi kita sehingga kita dengan nyaman menjalani. Ya. Bukankah seringkali bahwa bangsa Israel ketika berperang mereka hanya datang untuk menjarah. Karena Tuhan sudah buka jalan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh kenal Tuhan? Ingat di sini, yang menuntun kita adalah roh yang baik. Dan akan menuntun kita di tanah yang rata. Ada hal-hal yang akan melegakan kita kalau kita perhatikan ayat demi ayat. Tetapi sungguh saya mau kita mulai berpikir. Sungguh-sungguhkah Tuhan belum berbicara kepadamu? Sungguh-sungguhkah kita tidak pernah tahu rencana Tuhan? Dan mungkin kita serempak mengatakan, saya tahu Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita menjalaninya? Atau hanya sekedar tahu? Saya merasa Pak. Dan sampai sekarang saya merasa harus melakukan ini. Pertanyaannya, sudah berapa lama engkau menunda? Dan kapan akan engkau genapi? Berapa banyak orang yang hanya berjanji sudah tahu rencana Tuhan. Perintah Tuhan khusus kepada dirinya. Tetapi menunda. Bulan depan Tuhan. Ketika bulan depan sudah sampai. Bulan depan Tuhan. Kalau bulan depannya sudah sampai. Bulan depan lagi. Sidang jemaat. Jangan sampai seperti Om itu. Yang kemudian tahu rencana Tuhan. Seandainya saya taat. Seandainya saya bertobat mulai dulu. Saya tidak akan mengalami ini. Banyak orang yang akan hidup dalam penyesalan. Syukur kalau tidak sampai dalam taraf menyalahkan Tuhan. Karena pada waktunya ketika orang sudah kecewa nanti. Mungkin awalnya keluarga kita disalahkan. Kemudian kedua, sudah keluarga kita dimarahi, saudara seiman yang disalahkan. Kemudian sudah itu hamba Tuhannya disalahkan. Kemudian setelah itu Tuhan yang disalahkan. Kemudian setelah itu akrab sama setan. Habislah riwayatmu.
belajar mentaati. Apakah kita bisa bertanya-tanya, kenapa aku sekarang ada di posisi seperti ini? Ataukah karena Tuhan sudah berbicara dan kita tidak mentaatinya? Kita mempunyai banyak jalan sendiri. Ya, jalanilah satu-satu. Mungkin kau akan berhasil. Tetapi yang saya tahu dan saya yakini, hanya satu jalan yang akan membawa kita pada keberhasilan dan kehidupan. Hanya satu jalan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Hanya satu jalan, yaitu jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita semua meyakini bahwa setiap orang tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau setiap orang mempunyai jalannya masing-masing, tentunya juga Tuhan sudah menetapkan satu jalan bagi kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita mencoba menjadi orang lain, kita tidak akan bisa maksimal seperti orang yang kita tiru. Bagaimana ketika kita keluar dari jalan Tuhan? Jalan Tuhan adalah satu jalan yang pasti yang akan membuat potensi kita itu keluar secara maksimal. Jalan yang lain mungkin bisa membuat kau berhasil. Tetapi Alkitab di dalam kitab Roma mengatakan, ingat, mungkin itu hanyalah kehendak yang baik. Tetapi kehendak yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita mendapati banyak hal melalui jalan-jalan yang kita tentukan sendiri. Tetapi sungguhkah kita mempunyai damai sejahtera, mempunyai ketenangan? Karena pada akhirnya yang dicari oleh semua orang adalah ketenangan. Tenang. Paulus katakan asal ada makanan dan minuman cukuplah. Ditambah dengan ketenangan. Itu sudah sempurna. Banyak orang mempunyai banyak keinginan. Sidang jemaat mempunyai banyak keinginan. Dengan mempunyai satu keinginan saja, Anda bisa bayangkan hati siapa yang tenang. Yang mempunyai banyak keinginan tidak tercapai atau hanya satu keinginan yang tercapai tapi. Ya. Hiduplah tenang. Saya bahkan bisa merasakan beberapa hamba Tuhan yang saya kenal walaupun berkelimpahan, toh tidak tenang. Tidak tenang. Ya. Kita tidak bicara tentang pendeta jemaat biasa. Kita berbicara tentang mengikuti, mengetahui dan mengikuti kehendak Tuhan. Banyak orang yang tahu, banyak anak Tuhan yang tahu rencana jalan Tuhan. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti jalan itu, yang diajar, yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalaninya. Sedikit sekali. Ayat 11, hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Perhatikan kembali bahwa pertolongan Tuhan itu untuk kemuliaan namanya. Bukan sekedar supaya kita senang. Bahwa ketika kita ditolong, ketika kita diberkati, ketika kita dibela oleh Tuhan, tujuannya itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Di sini dikatakan hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan. Aku hidup itu karena namamu yang akan dipermuliakan. Bukan kita yang dipermuliakan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Lihat di sini. Demi keadilanmu. Demi Tuhan. Sudahlah paling gampangnya.
demi Tuhan, untuk Tuhan, demi Tuhan. Maka Tuhan bertindak, maka Tuhan menolong kita, maka Tuhan berperang bagi kita. Ayat yang ke-12, binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Lihat, binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Bukan karena Daud itu membenci musuhnya, tetapi karena dia mendapatkan janji bahwa Tuhan akan menolong dia, bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepadanya. Itu loh. Jadi fokus Daud ini adalah kemuliaan Tuhan, nama Tuhan. Ketika Daud dan pasukannya berperang, selalu yang Daud pikirkan adalah kalau aku menang, Tuhan akan dipermuliakan. Kalau aku kalah, maka Tuhan akan dipermalukan. Ya. Jadi bukan dirinya, fokusnya Daud itu bukan dirinya. Fokusnya Daud itu adalah Tuhan. Saya katakan kemarin dalam saya melayani di Surabaya, saya akrab dengan seseorang yang kaya, tetapi saya tidak akan menghubungi, tidak akan terlalu sering bertemu. Kenapa? Karena saya membawa nama Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya selalu menghubungi orang yang kaya ini, takut ada pikiran, ini deketi saya ini karena, ya kan? Deketi saya karena, sering nelpon saya karena. Dan saya katakan, saya membawa nama Tuhan karena saya hamba Tuhan. Oleh karena itu kalau saya tidak perlu, saya tidak akan hubungi. Saya lebih baik diem seorang diri di kamar. Ya. Saya tekankan kembali juga kepada sidang jemaat. Ingat, bahwa engkau juga membawa nama Tuhan. Engkau dibela oleh Tuhan, engkau ditolong oleh Tuhan, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Demi kemuliaan namanya itu loh. Oleh karena itu di sini dikatakan binasakanlah musuh-musuhmu demi kasih setiamu. Bukan artinya kita harus berperang memerangi musuh-musuh kita. Tetapi yang di sini yang Daud maksudkan adalah peperangan ini. Kalau orang-orang perjanjian lama mengerti bahwa peperangan antar bangsa itu sebenarnya adalah peperangan antar Allah mereka. Oleh karena itu ingatkan Anda kalau tidak salah, di mana Aram, kalau tidak salah bangsa Aram yang selalu kalah. Oh mungkin dewa mereka Allah ya apa? Allah air, Allah gunung. Kalau Allah gunung jangan berperang di gunung, kita akan kalah. Nah, jadi peperangan antar bangsa di zaman perjanjian lama, di sini juga Daud katakan binasakanlah musuh-musuhku, itu karena berbicara tentang peperangan antara Allah yang disembah oleh kedua bangsa itu. Ya. Sehingga Daud tanpa merasa bersalah, dia katakan binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu. Ya. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hambamu. Perhatikan kembali yang ditekankan. Kenapa orang yang mendesak Daud itu harus dilenyapkan, harus dikalahkan? Karena aku ini, Daud katakan, aku hambamu. Kalau aku sampai kalah, kalau aku yang dilenyapkan, engkau dipermalukan. Ingat tentang tinju dulu, Holyfield dan Mike Tyson. Itu bukan hanya sekedar tinju antara dua pribadi. Itu tinju antara dua Allah yang disembah oleh mereka. Itu pertandingan. Dan kita mendapati hal yang mustahil menurut manusia itu terjadi. Itu peperangan antara Allah. Bukan antara dua petinju.
Ini juga kalau kita memahami hal itu, maka kita juga akan memahami ini loh, Daud. Bukan karena Daud benci. Paulus katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Ya, di sini juga sama. Ini demi kemuliaan Allah yang disembahnya. Bukan demi Daud sendiri. Bukan supaya Daud bangga musuh-musuhnya hancur, lenyap. Tidak. Daud bangga, Daud senang karena Allahnya dipermuliakan dengan kemenangannya. Bagaimana kehidupan kita malam hari ini? Apakah hidup kita mempunyai tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Kita dibela oleh Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita diberkati oleh Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita disembuhkan oleh Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya hanya Tuhan. Fokus kita hanya Tuhan. Pikirkan firman ini, renungkan firman ini. Maka engkau akan semakin bergairah akan hidupmu, akan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.